Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini saya dan seluruh teman-teman dapat belajar bersama terkait dengan ke-IPM-an. Dalam kondisi pandemi seperti ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri teladan kita, beliau yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang kita nantikan syafaatnya di Qiyamul Qiyamah. Allahumma amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Fortasi tahun 2020. Pada kesempatan kali ini diposisikan pada saat pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat. Kita semua sebagai pelajar harus mampu memberikan yang terbaik, kontribusi yang terbaik bagi diri kita, bagi lingkungan kita, bagi masyarakat, dan bagi keluarga kita, untuk memajukan diri kita biar kita menjadi pelajar yang lebih produktif saat situasi pandemi seperti ini. Saya di sini ingin menyampaikan materi terkait dengan ke-IPM-an. Apa sih IPM itu? Nah, sebelum lanjut terkait dengan materi ke-IPM-an, perlulah kita berkenalan terlebih dahulu. Mungkin dari siswa maupun siswi Fortasi, peserta Fortasi pada tahun 2020 ini belum ada yang kenal saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Fusyairi Hansah. Saya sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam, masih semester 6. Nah, alamat saya sekarang di Desa Pelalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dan sekarang menjabat menjadi Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo untuk periode 2019-2021. Nah, teman-teman semuanya, perlu teman-teman ketahui, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya terkait dengan IPM. Apa sih IPM itu? Apa sih tujuan IPM itu? Apa perbedaan dari IPM dan OSIS? Bahkan IPM dan OSIS sama-sama organisasi kepelajaran. Kalau IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Nah, di situ ada perbedaan teman-teman semuanya. Dari segi apa itu? Kepanjangannya, untuk segi dakwahnya, untuk segi gerakannya dan sebagainya, itu sangat berbeda. Nah, sebelum meloncat ke OSIS, kita perlu bahas secara detail terkait dengan IPM. Apa sih IPM itu? Nah, IPM adalah kepanjangan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yaitu sebuah organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di kalangan pelajar. Bukan hanya untuk pelajar Muhammadiyah, tapi semua kalangan pelajar. Tujuan dari IPM itu sendiri yaitu terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, terampil, dan berakhlak mulia, dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu tujuan dari IPM. Ada 3 poin di situ, teman-teman. Yang pertama yaitu berilmu. Sehingga ketika kita seorang pelajar mampu, kita punya ilmu, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terbaik, mana yang tidak terbaik. Ketika kita sudah punya ilmu dan kita bisa membedakan itu semua, sehingga kita bisa menjadikan insan yang mulia, menjadikan pelajar yang mulia. Kita punya ilmu, akhlak kita menjadi baik, akhlak mulia. Karena ketika tanpa ilmu, mungkin akhlak kita jadi buruk. Karena kita tidak bisa membedakan antara yang baik mana, yang buruk mana. Kita tidak bisa membedakan. Dan kita juga harus mampu terampil.
pada saat pandemi seperti ini, bagaimana kita menunjukkan keterampilan kita saat kita di rumah. Bagaimana kita menjadi pelajar yang produktif. Bagaimana kita setelah output dari corona ini kita mampu menciptakan hal-hal yang baru. Mungkin itu yang belum ada, kita bisa menciptakan seperti itu. Nah, tujuannya akhir untuk apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu tujuan akhirnya dari IPM, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka dari itu teman-teman semuanya, mari kita bersama-sama untuk mengenal IPM, mengenal IPM secara jauh. Bahkan mungkin materi yang saya sampaikan ini belum cukup nantinya untuk teman-teman. Dan itu nanti perlu pelajaran, belajar sendiri lebih dalam terkait dengan IPM. Selanjutnya yaitu kapan lahirnya IPM. Mungkin teman-teman bertanya-tanya di sini, kapan sih lahirnya IPM? Tahun berapa lahirnya IPM? Tanggal berapa lahirnya IPM? Nah, ini momentum saat ini, bulan lahirnya IPM teman-teman. IPM lahir pada tanggal 18 Juli 1961 Masehi. Ini bulannya IPM. Fortasinya pada bulannya lahirnya IPM. Maka dari itu gunakanlah waktu itu dengan sebaik mungkin. Saat di rumah, saat teman-teman nanti mengikuti fortasi online, mengikuti mata pelajaran online, belajar online dari rumah dan sebagainya. Ikuti dengan baik dan sebagainya. Mumpung ini di bulan lahirnya IPM. Nah, IPM lahir di Yogyakarta pada saat yang pendirinya yaitu Pemuda Muhammadiyah. Tidak ada tokoh yang intern seperti Kiai Jamalnya, bukan. Tapi yang mendirikan di IPM itu yaitu Pemuda Muhammadiyah. Pada saat itu kegelisahan dari Pemuda Muhammadiyah, tidak ada himpunan, tidak ada ikatan pelajar Muhammadiyah se-Indonesia pada saat itu, pada saat 1960. Sehingga Pemuda Muhammadiyah mempunyai inisiasi membentuk sebuah organisasi untuk pelajar Muhammadiyah, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dengan berjalannya waktu, tahun demi tahun berjalan terus menerus, pada saat itulah IPM berganti nama. Pada tahun 1992 IPM berganti nama menjadi IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Karena pada saat itu organisasi pelajar yang harus ada dan semuanya harus dihapus itu termasuk IPM dan diganti menjadi OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Sehingga di situ kita tidak dimatikan oleh peraturan dari pemerintah. Kita tetap menggunakan IPM tapi diganti nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, disitulah berjalannya waktu dan terus berjalan Ikatan Remaja Muhammadiyah sampai tahun 2007 IRM berganti lagi menjadi IPM sampai sekarang. Karena problematika yang dialami oleh remaja, batasan usia dan arah geraknya juga berbeda. Pelajar tidak bisa ditampung di situ. Maka dari itu IRM diganti menjadi IPM kembali sampai sekarang. Pergerakannya terus berubah dari SPI merah sampai sekarang SPI kuning. Pergerakan yang sangat berbeda-beda. Pada saat ini kita berada di SPI kuning, yaitu SPI berkemajuan. Disitulah kita nantinya di tahun 2024 kita mampu menjadi masyarakat ilmu, masyarakat yang berilmu di tahun 2024, akhir dari SPI kuning. Nah, itu perjalanan sedikit dari IPM yang dapat saya sampaikan terkait dengan sejarahnya. Nanti teman-teman juga bisa mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan sejarah IPM itu apa saja. Kepemimpinan IPM dari ranah pimpinan pusat sekarang sampai pimpinan nanti teman-teman juga bisa cari. Saya ingin menyampaikan
dari pusat, nanti pimpinan rantingnya silahkan ke sekolahannya teman-teman sendiri, nanti tanya, dan pimpinan cabangnya siapa yang teman-teman ikuti, siapa ketuanya. Nah, IPM itu struktural dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting. Dari pimpinan pusatnya, ketua umumnya yaitu Ibmawan Hafidz Syafakur Rahman. Dari pimpinan wilayahnya, ketua umumnya Dedi Kurniawan. Pimpinan wilayah kita berada di Jawa Timur. Jadi wilayah kita IPM-nya yaitu PWIPM Jawa Timur. Nah, daerahnya kita di Ponorogo. Ketuanya saya sendiri. Sudah saya sampaikan di depan tadi. Nah, untuk pimpinan cabang nanti dan pimpinan ranting nanti silakan tanya siapa pimpinan cabangnya yang teman-teman tempati atau tinggali atau dulu di sekolah teman-teman. Mungkin teman-teman berada di daerah kota. Siapa ketua pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ponorogo Kota? Pimpinan rantingnya mana? Seumpama teman-teman sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Berarti siapa pimpinan ranting dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo? Itu contoh seperti itu. Itu buat PR dari teman-teman nanti ketika teman-teman ikut dan harus kenal pimpinannya masing-masing di tingkatan masing-masing. Itu sejarah dari IPM sedikit. Nah, apa sih perbedaan dari IPM dan OSIS? Tadi sudah saya sedikit menyinggung terkait IPM dan OSIS. IPM yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang bergerak di kalangan pelajar, dakwah amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar. OSIS, organisasi siswa intrasekolah, yang beradanya di sekolah-sekolah. OSIS itu di sekolah negeri, terutama di sekolah negeri. Karena di sekolah mama tidak ada namanya OSIS. Harus IPM sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Muhammadiyah itu sendiri. OSIS, organisasi siswa intrasekolah, sama bergerak di kalangan pelajar. Tapi tidak bisa menyakup semuanya. Ketika sudah lulus sekolah, ya sudah selesai. OSIS sudah hilang. Tetapi kalau IPM dari masa kecil, SD sudah ikut IPM, anggota IPM, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah pun masih IPM, sama seperti saya, masih kuliah pun masih IPM. Itu perbedaan dari segi dari segi keanggotaan. Kalau segi untuk pergerakannya sama saja, bergerak di kalangan pelajar. Tapi pelajarnya hanya untuk lingkup SMP maupun SMA. Seperti itu. Kalau OSIS, kalau IPM Semalinggi. Nah, di sini teman-teman semuanya itu dari perbedaan IPM dan OSIS. Dan kita di pelajar Muhammadiyah wajib ikut namanya IPM. Ketika kita teman-teman sudah masuk namanya peserta votasi, berarti teman-teman sanggup menjadi anggota IPM. Karena teman-teman sekolahnya di Muhammadiyah. Ketika teman-teman sudah masuk di Muhammadiyah, berarti teman-teman juga harus wajib menjadi anggota IPM. Maupun dari struktural maupun anggota. Itu teman-teman untuk perbedaan dari IPM dan OSIS. Nah, mungkin teman-teman perlu ketahui juga bahwa kita IPM punya namanya semboyan. Apa sih semboyan dari IPM itu? Teman ada yang tahu mungkin yang sudah ikut IPM di rantingnya, sebelum masuk di SMA sudah ikut cabang, mungkin teman-teman udah tahu semboyan dari IPM. Semboyan dari IPM yaitu nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang dituliskannya. Apa sih semboyannya dari IPM ini? Pena. Kita sebagai pelajar, yaitu terkait dengan keilmuannya. Bagaimana bisa terasah dengan baik ketika kita ikut organisasi, ketika kita ikut IPM. Kita berbeda teman-teman. Berbeda dengan yang tidak ikut organisasi. Bagaimana cara bicaranya, berbeda keilmuannya. Itu berbeda, yang terutama dari segi keilmuan. Ketika ikut namanya organisasi IPM dan yang tidak ikut organisasi, itu akan berbeda dari segi keilmuannya. Karena semboyan kita nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Lambang kita juga mau tunjukkan pena. Segi seperti pena lancip ke bawah. Dan pena itu tidak boleh tumpul.
harus kita, ketika kita sudah asah, terus kita asah, semakin tajam itu lebih baik. Dari segi keilmuan, jangan merasa kita paling pintar, merasalah kita bodoh. Ketika kita merasa bodoh, kita terus belajar dan terus belajar. Kita merasa sudah pintar, ya kita sudah stagnan, selesai di situ. Karena kita sudah pintar, tapi merasalah diri kita bodoh. Jadi ilmu itu bisa terus kita cari, kita kembangkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tadi sudah tujuan dari IPM itu akan terlaksana. Berilmu, berakhlak mulia, dan terampil. Dan nantinya kita akan menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dari visi IPM, misi IPM, hanya satu, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Di semua kalangan pelajar. Tidak hanya di Muhammadiyah, tapi pelajar semuanya. Nah, disinilah teman-teman yang harus teman-teman ketahui. Ini sekedar terkait dengan informasi terkait ke IPM-an. Tidak terlalu luas, tapi ini yang perlu teman ketahui awal dari keanggotaan IPM. Teman-teman baru ketahui apa sih namanya IPM itu, kapan sih berdirinya IPM, apa tujuan IPM itu perlu ketahui teman-teman. Kepimpinan siapa sih ketuanya, dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting, teman juga perlu ketahui, karena itu juga perlu. Masa kita tidak tahu ketika kita ditanya siapa presiden kita masa tidak tahu. Nah, sama dengan IPM, ketika kita sudah anggota IPM, kalau kita ditanya siapa sih ketua PP IPM itu, kita juga harus tahu. Siapa ketua PB IPM Jawa Timur juga harus tahu. Siapa ketua pimpinan ranting saat ini menaungi di sekolah masing-masing, itu juga harus tahu. Ketika kita tidak tahu, ya akan bermasalah. Akan nanti ketika teman-teman sudah masuk akan kebingungan di situ. Mau bagaimana, mau ikut apa dan sebagainya. Karena di situ organisasi yang harus wajib masuk di sekolah Muhammadiyah yaitu IPM. Selain itu diharamkan. Seperti itu. Maka dari itu teman-teman semua, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita berkolaborasi bersama membangun Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo ini menjadi pelajar yang responsif. Respon terhadap diri kita sendiri, respon terhadap lingkungan kita. Bagaimana kita bisa mampu menggerakkan daya fikir kita, daya nurani kita untuk bergerak lebih baik, bergerak lebih maju. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat dan sukses pelaksanaan Portasi tahun 2020. Selamat menjadi anggota IPM Kabupaten Ponorogo. Akhir kata, nun wal kolami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.